apa kabar nih? Semoga selalu baik ya kabarnya. Nah, hari ini kita akan mereview matematika nih. Jadi kan kita udah belajar beberapa bab nih sebelumnya. Nah, kita tuh hari ini bakalan direview nih bab-bab yang sebelumnya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan. Jadi sebelumnya kalian udah tahu lah ya kalau misalnya pecahan itu terdiri dari dua bilangan, yaitu bilangan pembilang dan penyebut. Pembilang itu yang di atas dan penyebut itu yang di bawah. Nah, sekarang kita lanjut aja nih ke latihan soal. Nah, ada nih satu soal. Yang pertama adalah 7/8 dikurangi 3/4 ditambah 1/2 sama dengan. Nah, gimana nih cara mencarinya? Cara mencarinya adalah menyamakan penyebutnya. Nah, penyebutnya ini ada angka berapa aja? Ada 8, 4, dan 2. Kita harus mencari KPK dari 8, 4, dan 2, yaitu sama dengan 8. Ya, benar. Jadi, caranya adalah 8 dibagi 8 dikali 7 sama dengan 7. Dikurangi 8 dibagi 4 dikali 3 sama dengan 8 dibagi 4 sama dengan 2 dikali 3 sama dengan 6. Ditambah 8 dibagi 2 sama dengan 4 dikali 1 sama dengan 4. Kemudian tinggal kita jumlahkan per 8. 7 dikurangi 6 sama dengan 1 ditambah 4 sama dengan 5. Berarti sama dengan hasilnya adalah 5/8. Nah, 5/8 ini udah bentuk paling sederhana belum? Jawabannya adalah udah. Jadi ini adalah bentuk paling sederhana. Nah, kemudian soal yang kedua. Ini ada soal pecahan campuran dan pecahan biasa nih. Yang pertama adalah apa? Kalau ada pecahan campuran, kita harus merubahnya menjadi bentuk pecahan biasa. Nah, 1/5 itu kalau dijadikan pecahan biasa itu sama dengan berapa? 5 dikali 6 ditambah 1. Jadi sama dengan 31/5 ditambah 7/10. Kemudian dikurangi, ini dijadiin pecahan biasa juga, sama kayak yang tadi, sama dengan berapa? 5 dikali 4 sama dengan 20, ditambah 2 sama dengan 22/5. Nah, setelah ini barulah kalian bisa menjumlahkan dan menguranginya. Sama dengan dicari KPK-nya. KPK-nya dari 5, 10, dan 5 adalah 10. Jadi 10 dibagi 5 sama dengan 2 dikali 31 sama dengan 62. Ditambah 10 dibagi 10 sama dengan 1 dikali 7 sama dengan 7. Dikurangi 10 dibagi 5 sama dengan 2 dan dikali 22 sama dengan 44. Kemudian kita tinggal cari sama dengan 10, 62 ditambah 7 sama dengan 9, 6 dikurangi 44. 5, 6 dikurangi 4 sama dengan 2, sama dengan 25/10. Nah, 25/10 ini bisa disederhanakan lagi nggak? Jawabannya adalah bisa. Caranya adalah dengan 25/10. Caranya ini gini nih ya. 25 dibagi 10. 25 bagi 10 dapat berapa? Dapat 2. 2 kali 10, 20. 5. Nah, 5 bagi 10 kan udah nggak bisa nih. Caranya berarti hasilnya sama dengan ini pindahin jadi di depan, jadinya 2. Sisanya berapa? Sisanya adalah 5. Taruh atas dan per 10. Berarti sederhananya adalah 25/10. Nah, ini bisa disederhanain lagi nggak, Kak? Jawabannya adalah
Bisa. Jadi berapa? 2, 5 per 10 dibagi berapa? Sama dengan 1 per 2. Nah, berarti bentuk paling sederhananya adalah 2, 1 per 2 nih. Nah, kemudian kita lanjut nih ke perkalian dan pembagian pecahan. Nah, contoh soalnya nih ya. Yang pertama ada 1 latihan soal. 1 adalah 2 1 per 5 dikali 1 per 6 sama dengan titik-titik. Yang kedua adalah 2 per 15 dibagi 1 2 per 3 dikali 2 7 per 5 sama dengan titik-titik-titik. Nah, kalau kayak gini gimana nih Kak caranya? Caranya sama kayak tadi. Kalau ada pecahan campuran, kita harus mengubahnya menjadi pecahan biasa dulu. 2 1 per 5 dijadikan pecahan biasa sama dengan 11 per 5 dikali 1 per 6. Nah, kalau kayak gini, bisa nggak sih Kak disederhanain cara cepetnya? Kalau kayak gini nggak bisa nih, karena 11 nggak bisa dibagi 5 dan 11 nggak bisa dibagi 6. Jadi, caranya kita harus ngaliin 11 dikali sama 1, 5 dikali sama 6. 11 kali 1 sama dengan 11, dibagi 5 dikali 6 sama dengan 30. Nah, 11 bagi 30 bisa disederhanain lagi nggak? Jawabannya adalah nggak bisa, jadi ini adalah bentuk paling sederhana. Nah, kemudian yang soal kedua nih, ada 2 per 15 dibagi 1 2 per 3 dikali 2 7 per 5. Tuh Kak, kok susah banget sih? Jangan susah dulu nih, kita bisa nih kita kerjakan bareng-bareng. Caranya gimana? Kita mengubahnya menjadi bentuk pecahan biasa. 15 dikali 2 ditambah 2. Jawabannya adalah 30 ditambah 2 sama dengan 32 per 15. Nih, jadi kayak gini. Kemudian 1 2 per 3 diubah menjadi pecahan biasa sama dengan 3 dikali 1 ditambah 2 sama dengan 5 per 3. Dikali 2 7 per 5. Kemudian dijadikan pecahan biasa sama dengan 5 dikali 2 sama dengan 10, ditambah 7 sama dengan 17 per 5. Nah, habis itu kita satu-satu nih. Ini kan pembagian dan perkalian. Itu derajatnya sama, jadi kalian boleh kerjain yang mana dulu. Kita kerjakan yang ini dulu. Berarti 32 per 15 dibagi 5 per 3. Nah, kalau ini bisa kalau pembagian kan berarti gimana? Yang bilangan terakhir dibalik, dijadikan kali. Ini menjadi 32 per 15 dikali 3 per 5. Nah, ini bisa disederhanain nggak? 3 sama 15 bisa dicoret nggak? Bisa kan? Jadi ini dicoret, tinggal 1 dibagi 3. Ini bagi 3 sama dengan 5. Ini jawabannya adalah 32 per 25. Kita tulis nih di sini 32 per 25. Kemudian yang ini kita pindahkan ke sini. Terus dikali 17 per 5 sama dengan 32 kali 17, karena ini kan nggak bisa disederhanakan, berarti kita harus kali manual. 32 kali 17 sama dengan 4, 1, 22, kemudian 32, 4, 4, 5, jawabannya adalah 5, 4, 4 per 25 dikali 5, 5, 2, 1, 25. Jawabannya adalah
544 per 125. Kak, ini bisa disederhanain nggak? Jawabannya adalah bisa. Caranya adalah dengan membaginya kayak tadi. Nih, kakak di sini ya. Caranya adalah kayak tadi nih, 544 dibagi 125. Dapat berapa? Dapat 4. 4 kali 125 berapa? 125 dikali 4 sama dengan 0, 2, 0, 1, 5. Jawabannya adalah 500. Sisanya berapa? Sisanya 44. 44 nggak bisa dibagi 125 kan? Berarti ya udah. Berarti jawabannya adalah 4-nya taruh di depan, sisanya taruh di atas. Sisanya adalah 44 per 125. Nah, jadi hasil dari nomor 2 adalah 44 per 125. Halo adik-adik, bagaimana tadi belajar sama Kak Gadis? Nah, kali ini kita akan belajar matematika bab 3 Pusmana dan Kahasanaya, yaitu tentang pecahan, desimal, dan persen. Yuk, kita pelajari bersama-sama. Pertama, kita akan belajar tentang pecahan desimal. Nah, pecahan desimalnya ada 2 bagian nih, tapi sekarang Kahasana akan menjelaskan bagian pertama dulu, yaitu mengubah pecahan biasa atau campuran ke pecahan desimal. Bagaimana ya caranya? Pertama, kita harus tahu nih bahwa pecahan desimal itu adalah pecahan yang memiliki penyebut khusus, yaitu 10, 100, atau 1000. Tahu kan letak penyebut yang mana? Letak penyebut itu di bawah garis ya. Jadi yang atas itu pembilang, yang bawah itu penyebut. Kedua, apabila pecahan campuran, ubahlah menjadi pecahan biasa. Ketiga, kalikan penyebut dengan angka yang dapat menghasilkan 10, 100, 1000, atau seterusnya. Lalu keempat, kalikan juga pembilang dengan angka yang dikalikan di penyebut. Gitu. Jadi kalau misalnya penyebutnya kalinya apa, yang di atas pembilangnya itu harus dikalikan dengan angka yang sama dengan angka yang dikalikan dengan penyebut ya. Nah, seperti ini contohnya. 1/2, 1/2 sama dengan, misalnya kita 1/2 itu kan sama dengan 0,5. Nah, ya kan, 1/2 itu adalah pecahan dan 0,5 itu adalah desimal. Lalu bagaimana nih biar bisa dari pecahan ke desimal? Nah, kita cari yang dapat menghasilkan 10, 100, atau 1000. Nah, di sini 1/2. Kira-kira angka berapa yang dikalikan 2 hasilnya itu 10? Berarti 5. Nah, kenapa sih Kak kok ambil 10? Iya, kita ambil yang terdekat saja. Jangan yang terlalu banyak atau terlalu jauh, misalnya 100. Kalau misalnya masih bisa menghasilkan 10 atau lebih kecil, maka pilihlah yang lebih kecil itu. 1/2 dikali 5/5. Kenapa di 1 kali 5? Karena tadi sebelumnya dibilang kalau kalikan juga pembilang dengan angka yang dikalikan di penyebut. Ya, 1/2. Jadi 2 kali 5, 10. Berarti 1 kali 5, 5. 5 dibagi 10 sama dengan 0,5. Nah, tadi yang Kak Hasanah bilang juga, tadi kan sekarang 5/8 nih, berapa sih nih pecahan desimalnya? Nah, kita cari angka yang dapat menghasilkan 10, 100, atau 1000. Oke, coba. Ada nggak 8 dikali angka apa yang hasil 10? Coba. Nggak ada kan? Lalu ada nggak angka kalau dikalikan dengan 8 hasilnya 100? Nggak ada. Berarti kita cari hasil 1000, yaitu 125. 8 dikali 125 sama dengan 1000. Karena 8 ini penyebut dan dibilang bahwa pembilang harus dikalikan dengan angka yang dikalikan sama penyebut, maka pembilang 5 ini harus dikalikan 125 juga. Hasilnya adalah 625/1000. Jika dibagi jadi 0,625. Kemudian 3/4 nih.
3/4 berapa ya desimalnya? Nah, kita cari lagi. Ada nggak sih kalau angka yang dikalikan dengan 4 itu hasilnya 10? Benar, tidak ada. Kemudian kalau dikalikan dengan angka sesuatu lalu hasilnya 100 ada? Iya, ada nih di depan ya, yaitu 25. Gitu. 4 kali 25 sama dengan 100, pembilangnya juga dikalikan dengan angka yang sama, yaitu 25. Maka hasilnya 75. 75 per 100 sama dengan 0,75. Oke. Baik, kita masih di pecahan desimal ya adik-adik. Bagian kedua, yaitu mengubah pecahan desimal ke pecahan biasa atau campuran. Caranya bagaimana? Itu jumlah angka di belakang koma menentukan jumlah 0 di penyebut. Contohnya, nih ada 3. Ada 0,6, ada 15,34, dan ada 0,725. Kita contoh pertama dulu, yaitu 0,6. Kenapa sama dengan 6 per 10? Coba ingat-ingat ya. Jadi, di belakang koma itu ada satu angka, yaitu 6. Ingat ya adik-adik bahwa jumlah angka di belakang koma menentukan jumlah 0 di penyebut. Karena di belakang koma nih hanya ada satu angka, yaitu 6, maka 0-nya ada berapa nih? Ada 1. Berarti jumlah 0 di penyebutnya ada berapa? Ada 1, yaitu 10. 6 per 10. Kemudian yang kedua, 15,34 nih contoh yang kedua. Contoh yang kedua ini dibilang angka di belakang koma ini ada 2, yaitu 3 dan 4. Nah, berarti jumlah nolnya ada berapa adik-adik? Ada 2. Berarti 100 ya. Jadi 1534 per 100. Lalu contoh yang ketiga, 0,725. Nah, contoh ketiga ini ada berapa angkanya di belakang koma? Betul, ada 3. Angka apa aja tuh? 7, 2, dan 5. Iya, berarti jumlah nolnya ada berapa? Ada 3. Jumlah angka di belakang koma menentukan jumlah nol di penyebut. Berarti penyebutnya berapa? 1000 ya. Berarti 0,725 sama dengan 725 dibagi 1000. Wih, hebat nih, pinter-pinter. Kita akan belajar pecahan persen. Bagian pertama, mengubah pecahan biasa atau campuran ke pecahan persen. Pertama, pecahan persen adalah pecahan yang memiliki penyebut khusus, yaitu 100. Kedua, apabila pecahan campuran, ubahlah menjadi pecahan biasa. 3. Kalikan penyebut dengan angka yang dapat menghasilkan angka penyebutnya 100 ya, persen itu 100. Kalikan penyebut dengan angka yang dapat menghasilkan angka penyebutnya 100. Keempat, kalikan juga nih pembilang dengan angka yang dikalikan di penyebut ya, jangan sampai lupa nih adik-adik. Ini contohnya. Setengah itu berapa persen? Nah, tadi ingat nomor 3, kalikan penyebut dengan angka yang dapat menghasilkan angka penyebutnya 100. Penyebut itu di atas atau di bawah? Ada di bawah, yaitu angka 2 ya. Sekarang coba cari berapa sih angka kalau dikalikan dengan 2 itu hasilnya 100. Kalau tadi dikalikan dengan 5 itu 10, berarti kalau hasilnya 100 berapa tuh? Berarti dikalikan dengan 50 ya. Berarti 2 dikali 50, yaitu 100. Ingat lagi nih, poin nomor 4, bahwa pembilang juga harus dikalikan dengan angka yang sama di penyebut. Berarti kalau penyebutnya dikali 50, maka pembilangnya juga harus dikali 50. Berarti 50 per 100. Berarti setengah sama dengan berapa persen? 50%. Kedua, 11 per 20. Nah, berapa sih angka kalau dikalikan dengan 20 hasil 100? Betul, 5 ya. Jadi 20 dikali 5 sama dengan 100. Ingat poin keempat,
Kalikan juga pembilang dengan angka yang dikalikan di penyebut. Berarti dikalikan dengan 5. 11 kali 5 sama dengan 55. Berarti 11 per 20 sama dengan 55%. Kemudian ketiga, 13 per 25 nih. Berapa sih angka jika dikalikan dengan 25 sama dengan 100? Yaitu 4. Ingat lagi nomor 4-nya. Kalikan juga pembilang dengan angka yang dikalikan di penyebut. Berarti pembilangnya yaitu 13 dikalikan dengan 4. Hasilnya 52 per 100 sama dengan 13 per 25 yaitu 52%. Oke, lanjut. Sekarang kita masih di pecahan persen ya adik-adik, tapi di bagian kedua. Yaitu, pinter nih kalau udah nebak. Ya, mengubah pecahan persen ke pecahan biasa atau campuran. Yang sebelumnya itu kita ubah nih dari pecahan biasa atau campuran ke pecahan persen, sekarang pecahan persen yang diubah ke pecahan biasa atau campuran. Nah, caranya itu adalah jadikan ke bentuk pecahan biasa, kemudian sederhanakan. 75% kita tahu ya bahwa persen itu adalah per 100. Berarti 75 per 100. 75 per 100 ini itu sudah menjadi pecahan biasa. Tapi masih besar ya angkanya. Jadi kita sederhanakan dengan dibagi 25. Itu. Ingat, jika penyebutnya dibagi 25, maka pembilangnya juga harus dibagi 25. Jadi harus dibagi dengan angka yang sama agar hasilnya pun juga sama. Gitu. Ya, hasilnya 3 per 4 ini adalah bentuk yang paling sederhana. Ingat, penyebut itu dibagi dengan angka yang pembilangnya juga bisa dibagi dengan angka yang sama di penyebut itu. Kemudian 30%, 30 per 100. Ini juga nih adik-adik masih besar ya angkanya, jadi masing-masing dibagi 10. Gitu. Kenapa kan dibagi 10? Karena kita mencari nih, kira-kira mencari yang hasilnya itu bisa sederhana gitu. Dan juga dua-duanya ini bisa dibagi dengan angka yang sama gitu. Jika 100 itu bisa dibagi 10, maka 30 juga harus bisa dibagi 10. Jika kalau misalnya 100 dibagi 25, apakah 30 bisa dibagi 25? Nggak bisa kan? Nah, makanya harus dibagi dengan angka yang sama. Yang sama-sama bisa dibagi. Jadi 100 dibagi 10, 30 dibagi 10. Sama dengan 3 per 10. Ya, jadi harus sama angkanya. Oke, lanjut. Sekarang kita di bagian C nih adik-adik, yaitu perkalian dan pembagian pecahan desimal. Ada 2 bagian. Pertama, perkalian pecahan desimal, dan kedua, pembagian pecahan desimal. Sekarang kita di perkalian pecahan desimal ya. Yaitu dapat dikerjakan dengan perkalian bersusun. Contohnya 0,5 dikali 0,25 sama dengan 0,125. Nah, seperti ini caranya. Jadi 5 kali 5 kan 25. Kalau ke sana sih biasanya 2-nya disimpan dulu. Jadi 5 doang yang taruh. So, 2 kali 5 itu kan 10. Ya kan? Tambah 2, 12. Nah, 0,0 dikali 5 kan 0. Berarti nggak usah ditulis ya, karena 0 di depan angka itu, kalau nggak ada komanya, itu tidak berarti. Jadi cuma 125 aja nih, jadi 12, 1, 2, sama 5. Kemudian tinggal dikalikan sama 0 ya deh. 5 dikali 0, 0. Tulis di bawah. 2 kali 0, 0. Kemudian 0 kali 0, 0. Gitu. Lalu kita tambah deh, jadinya 0,125. Kenapa kok angkanya ada 3 di belakang koma? Ingat, karena di sini kalau adik-adik perhatikan, itu yang di belakang koma nih ada 3 juga nih. 0,5 yang di belakang komanya tuh ada berapa? Ada 1 ya, yaitu angka 5. 0,5 nih. Di belakang komanya itu ada 1, yaitu angka 5. Kemudian 0,25. Di belakang komanya ada berapa? Ada 2 angka, yaitu 2 dan 5. Kalau kita tambah dengan angka sebelumnya, 1. Hanya ada 1 angka di belakang 0, di belakang koma, dan lalu 0,25 ada 2 angka yang di belakang komanya, berarti ada 3. Gitu, makanya 0,125, jadi 3 angka di belakang koma. Oke, diulang lagi ya. Jadi 0,125 itu caranya
kalau bersusun seperti ini. Kemudian jadi ada 3 angka di belakang komanya, karena kalau misalnya adik-adik lihat, situ 0,5 ya, di belakang koma itu ada satu angka, yaitu 5. Ingat nih, ada satu angka doang. Kemudian 0,25. Di belakang koma ada 2 angka nih, ingat, yaitu 2 dan 5. Ada 2 angka ya. Berarti kalau ditambah berapa? Berarti ada 3 angka nih di belakang koma. Gitu, berarti 0,125. Kemudian di bagian kedua, itu pembagian pecahan desimal. Dapat dikerjakan dengan pembagian bersusun juga. Contohnya 0,4 dibagi 0,25 sama dengan 1,6. Untuk mempermudah, adik-adik bisa dikalikan dengan 100. Jadinya 0,4 kali kalikan 100 kan berarti 40. Kemudian 0,25 kali kalikan 100 juga 25. Jadi tinggal 40 dibagi 25. Nah, angka berapa nih? Kalau misalnya yang angka 25 ini dikalikan dengan angka berapa yang hasilnya 40? Nggak ada kan? Kalau misalnya dikali 2, 25 kali 2, 50. Melebihi angka 40. Berarti 1 ya, jadinya 25 kali 1 sama dengan 25 kali 1 sama dengan 25. Karena kalau misalnya kali 2, 50 kurang. Bukan kurang dari maksudnya berarti lebih ya, lebih dari 40. Maksudnya 40 itu kurang gitu dari 50. Makanya 25 dikali 1, 25. Nah, 40 dikurang 25 itu sama dengan berapa? 15. Nah, 15 dibagi 25 nggak bisa nih ya. Jadi kita harus minjem. Makanya ada komanya, 1 koma. Nah, kita tambahin 0 gitu kan. Minjem nih, tambahin 0. Jadi 150. 150 bagi 25 berapa? 6. Kalau 25 kali 6 sama dengan 150. Ya udah deh, hasilnya 0. Maka 0,4 dibagi 0,25 sama dengan 1,6. Kemudian terakhir, bagian D, operasi hitung berbagai jenis pecahan. Tadi kita udah belajar ya, pecahan biasa, lalu ada pecahan desimal, lalu ada pecahan persen. Nah, sekarang operasi hitungnya berbagai jenis pecahan nih. Ada 3/4 ditambah 0,3 dikurangi 24%. Nah, 0,3 sama 24% ini harus dijadikan pecahan biasa dulu nih adik-adik. Jadi 3/4 ditambah 3/10. Ingat ya, kenapa jadi per 10? Karena 0,3 di belakang koma hanya satu angka. Maka 0-nya yang dipenyebut berapa? 1, yaitu 10 ya, 3/10. Kemudian 24%. Persen itu berarti 100 ya, berarti 24 per 100. Maka 3/4 tambah 3/10 dikurangi 24 per 100. Yaitu berapa? Nah, jadi 3/4-nya ini, jadi semuanya itu penyebutnya harus sama dulu nih. Jadi kedua kita jadikan penyebutnya sama. Ini kan 3/4 tambah 3/10 dikurangi 24 per 100 itu kan penyebutnya masih beda-beda ya. Jadi kita samain semua penyebutnya 100-100. Maka 4 kali 25 kan berapa tuh 100. Berarti 3 kali 25, 75. Terus 3/10 biar penyebut 100 berarti 10 kali 10. Maka di atasnya harus 30 ya. Gitu. Kemudian dikurangi 24 per 100. Jadi 75 tambah 30 dikurangi 24 per 100 sama dengan 81 per 100. Kemudian yang kedua, 1,56 tambah 7/20 tambah 15%. 1,56 ini bisa nih adik-adik bisa dijadikan pecahan desimal gitu. Tidak perlu jadi pecahan biasa. Jadi terserah adik-adik mudah hitungnya seperti apa. Kalau yang kedua ini dihitungnya dengan pecahan desimal. Jadi 7/20-nya dijadiin pecahan desimal. 7/20. Untuk mempermudah adik-adik, kita cari aja yang hasilnya 100. Jadi 20 dikalikan dengan apa yang hasilnya 100? Yaitu 5 ya. 20 kali 5 dengan 100. Berarti karena penyebutnya itu 20 dikali 5, berarti pembilangnya 7 harus dikali 5 atau enggak? Ya, jadi harus kali 5 juga ya. 7 dikali 5, 35. Jadi 35 per 100. 35 dibagi 100 sama dengan 0,35. Maka 1,56 itu dikurangi 0,35 sama dengan 1,21. Ditambah 0,15 sama dengan 1,36. Gitu. Oke, kita lanjut ya ke kata fu.
Terima kasih adik-adik. Oke, makasih Kak Gadis dan Kak Hasanah karena udah menjelaskan materi bab 1, 2, dan 3. Sekarang aku bakal lanjut jelasin materi dari bab 4 sama bab 5. Nah, sekarang kita bisa melihat latihan dari soal perbandingan ya. Jumlah umur ayah dan umur ibu adalah 90 tahun. Umur ayah dibandingkan umur ibu sama dengan 8 banding 7. Umur ibu adalah... Nah, oke, aku bakal ngajarin tips cepat buat ngerjain soal perbandingan yang kayak gini. Jadi, kita lihat ya, kita ada beberapa kata-kata kunci dari soal ini. Pertama, jumlah umur ayah dan ibu, berarti jumlah nih. Kalau jumlah berarti ditambahkan, umur ayah ditambah umur ibu sama dengan 90, oke? Terus kita lihat juga ditanyain umur ibu adalah. Nah, kalau kalian udah punya dua informasi ini, kita bisa masukin ke dalam perhitungan kayak gini. Jadi, kalau misalnya kita mau ngeliat umur ibu, sementara umur ibu di sini perbandingan 7, nah yang pertama, kita tulis dulu angka 7 di atas. Dibagi, kalau perbandingannya biasa, kita bakal bandingin 8 gitu. Kalau misalnya kita tahu umur ayahnya. Tapi karena ini kita tahu umur ayah dan ibu, jadi 8 plus 7. Oke, 8 ditambah 7 ya. Kalau misalnya ini di soalnya itu selisih, ini bakal 8 minus 7. Nah, oke, karena udah ketemu 8 plus 7 sama dengan 7 per 15. Dikali 90. 15 kali 30, 6 kali 7, 42. Oke, ketemu ya. Jadi umur ibunya 42. Kalau umur ayahnya berapa? Ini, kalau misalnya ditanyain itu, kita kurangin aja. 90 kurang 42 sama dengan 8, 48. Oke, selesai ya nomor 1. Kita bakal lanjut ke soal selanjutnya. Sepetak sawah dikerjakan Amin selesai dalam waktu 8 hari. Oke, ntar aku lingkarin dulu ya yang penting-pentingnya. 8 hari. Sawah tersebut jika dikerjakan Bakri selesai dalam waktu 12 hari. Jika Amin dan Bakri mengerjakan sawah itu sama-sama, maka sawah itu akan selesai dalam hari. Oke. Jadi di sini kata kuncinya adalah harinya. Oh, kenapa kata hari jadi kunci? Karena ini bakal menunjukkan kalau ini ada perbandingan terbalik. Kalau misalnya kita ngerjain sesuatu nih, kita misalnya apa ya? Kita ngerjain PR gitu. Kalau misalnya kita ngerjain sendiri, kita selesai 3 menit. Nah, kalau kita kerjanya berdua, kan karena kita bisa mengerjakan lebih banyak hal dalam satu waktu, karena kita berdua, jadi bakal selesai lebih cepat kan. Jadinya ini perbandingan terbalik. Nah, kalau perbandingan terbalik, cara ngerjainnya itu mudah banget. Jadi tinggal 1/8 ini ditambah 1/12 sama dengan 1 per kita masukin apa ya? 1 per D misalnya. D ini melambangkan sawah itu akan selesai dikerjakan dalam berapa hari. Oke? Berarti ini kita masukin aja apa kita bisa pakai KPK di sini kali ya. Berarti 1/24, 2/20, 3/24 ditambah 2/24 sama dengan D sama dengan 24/5 sama dengan 4,8 hari. Oke, selesai ya. Jadi kalau dilihat ini bakal lebih selesai cepat dalam waktu 4,8 hari. Jarak kota ke P ke kota Q sama dengan 240 km. Berarti udah ketemu ya jaraknya 240. Terus bisa berangkat dari kota P dari 8, istirahat berjalan selama 30 menit. Jika bus tersebut melaju dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam, maka bus akan tiba ke kota Q pada pukul... Oke, berarti yang ditanyain apa? Yang ditanyain T ya, karena kita udah tahu V dan kita udah tahu S-nya. Berarti rumus T sama dengan S per V. S-nya 240, terus kecepatan rata-ratanya 60 km per jam. Ingat ya, satuannya harus sama. Berarti nanti kalau kita udah ngerjain ini, kita bakal ketemu jawabannya 24 bagi 6, 4. Berarti satuannya jam, 4 jam. Nah, berarti dalam keadaan ideal, kalau kita berangkat bus dari kota P
pada pukul 8, karena jaraknya 4 jam, jadi kita bakal nyampe ke kota Ki pada pukul 12 siang. Nah, tapi dijelasin nih, dia istirahat selama 30 menit. Berarti kayak gini ya, 8.00 ditambah 4 jam, jaraknya ditambah 30 menit istirahat. Berarti kan 12 jam, salah. Maksudnya kita bakal nyampe pukul jam 12.30 menit. Pak Karim mengisi tangki-tangkinya dengan minyak tanah dari sebuah turbinan waktu 5 menit. Oke. Jika debit aliran minyak tersebut 5 liter per detik, maka volume seluruhnya dalam tangki-tangki adalah... Oke, jadi ini soal tentang debit. Sama dengan debit dikali waktu. Nah, ingat ya, satuannya harus sama. Karena di sini kita dikasih 5 menit, dan ini di satuannya detik. Biar gampang kita ngubah yang ininya aja jadi satuan detik. Berarti 5 menit itu kan sama dengan 5 dikali 1 menit. 1 menit itu berapa? 1 menit itu 60 detik. Jadi, 5 menit itu sama dengan 300 detik. Oke? Nah, Pak Karim mengisi tangki-tangki minyak tanah hingga penuh atau 5 menit. Oke. Berarti udah ketemu nih waktu sama debitnya. Berarti tinggal dicari volumenya aja. Volume D kali T. Debitnya itu 5 liter per detik dikali dengan 300 detik. 5 kali 3, 15.000, 1.500 liter. Berarti jawabannya B ya. Sebidang tanah seperti ini, pada gambar di bawah, skalanya 1:1000. Oke, kita 1:1000 itu gimana cara bacanya? Berarti 1 cm di peta sama dengan 1000 cm di sebenarnya. Dan ini akan berlaku sama ya, jadi tiap teman-teman ngeliat skala, misalnya 1 banding berapa, itu pasti 1 cm di peta sama dengan beberapa centimeter di kehidupan sebenarnya. Dan satuannya, biasanya kecuali dikasih tahu, itu pasti satuannya centimeter. Nah, kita berarti kalau kayak gitu, kita bisa kerjain soal ini ya. Nah, sebidang tanah ini skalanya 1:1000. Berarti 1 cm di sini sama dengan 1000 cm di sebenarnya. Berarti bisa dong aku gambarin kalau gambar sebenarnya tuh kayak gini. Ini karena 3 cm, berarti 3 kali 1000. Terus panjangnya 2 kali 1000. Berarti bisa nggak sih aku bilang kalau sebenarnya itu panjangnya 3000 cm sama dengan 2000, panjangnya 2000 cm. Jadi kalau aku kali nih, itu sama dengan 6 juta centimeter kuadrat luas dari lahan ini. Nah, ditanyain kan satuannya meter nih. Berarti kita harus ngubah ini menjadi satuannya meter. Coba kita lihat di peta ini, sentimeter, kalau mau diubah ke meter, dia bakal naik 2 kali. Berarti dia bakal dibagi 100. Nah, karena ini satuannya kuadrat, ada pangkat 2-nya, berarti itunya juga dipangkatin 2. 100-nya dipangkatin 2, 100 pangkat 2 jadi berapa? Jadi 10.000. Berarti kita bakal ngilangin 4 0. 1, 2, 3, 4. Berarti jawabannya adalah 600 meter kuadrat. Gitu, berarti jawabannya D. Selanjutnya, kita bakal ngebahas skala dan jarak. Skala sebuah peta adalah 1:500.000. Jika jarak A ke kota B adalah 60 km, maka jarak peta tersebut adalah... Oke, kita mungkin bisa pakai gambar ya. Ini A, ini B. Ini gambar rumah gitu misalnya. A ke B itu jaraknya 60 km. Terus kita dikasih tahu kalau skala petanya 1:500.000. Berarti 1 cm di peta ini sama dengan 500.000 cm di kehidupan nyata. Oke.
Gimana cara ngerjainnya? Pertama-tama kita samain dulu satuan yang kita tahu. Ini kan 60 km. Dan ini 500.000 cm. Jadi, kita bisa ngubah salah satu satuan dari ini jadi satuan yang sama biar mudah diprosesnya. Karena ini jawabannya pilihannya cm. Jadi, kita bakal ubah 60.000 km jadi cm. Sekarang, coba kita lihat lagi di soal ini. Dari kilometer ke sentimeter. Berapa kali sih? Tambah berapa nol? 1, 2, 3, 4, 5. Ditambah 5 nol. Berarti dikali 100.000. Biar mudah langsung aja 60, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita lihat dulu ini 60 km. Jadi 6 juta cm. Sementara skala 1 banding 500.000. Berarti kita bisa pakai perhitungan kayak gini. 1 banding 500.000 sama dengan jarak yang kita cari per 6 juta. Coret, coret. 60 bagi 5 sama dengan jarak. Jarak sama dengan 12 cm. Ketemu ya? Ini. Oke, jadi ini kira-kira semua soal latihan yang bisa aku kasih tahu ke teman-teman. Terus sampai segitu aja materi kita. Makasih buat Kak Hasanah dan Kak Gadis karena udah ngebantuin buat review matematika ini. Semoga teman-teman ngerti dan sukses ya UAS-nya. Sampai ketemu lagi.